Shalom jemaat Tuhan. Hari ini tanggal 30 Mei kita merenungkan firman Tuhan yang berjudul Di Tengah Kepungan Tuhan Membela. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kembali ya Tuhan, firman Tuhan boleh direnungkan sekali lagi. Kami boleh membaca dan mendengarkan renungan ini bersama-sama, dan kami mohon Allah Roh Kudus juga bersama dengan kami, menuntun dan menerangkan pikiran dan hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita sekalian ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 pada pasal yang ke-13. Lihatlah, pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan, Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Beberapa tahun yang lalu terjadi pertarungan adu pukul di sebuah ring antara satu orang melawan 3 orang. Yang seorang adalah petinju profesional, sedangkan yang 3 orang adalah petinju amatir. Mungkin saja kita berpikir bahwa kemungkinan besar petinju profesional itu akan kalah karena dia dikeroyok oleh 3 orang. Penilaian seperti itulah yang mungkin menjadi penilaian kita saat membaca 2 Tawarik 13 ayat yang pertama sampai pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Yaitu saat Raja Abia berperang melawan Raja Yerobeam. Dalam peperangan itu, pasukan Raja Abia jauh lebih sedikit daripada pasukan Raja Yerobeam. Pasukan Raja Abia sebanyak 400.000 orang, sedangkan pasukan Raja Yerobeam sebanyak 800.000 orang. Jadi banyaknya pasukan Raja Yerobeam adalah 2 kali lipat bila dibandingkan dengan pasukan Raja Abia. Selain berjumlah jauh lebih banyak, pasukan Raja Yerobeam juga melakukan pengepungan dari depan dan belakang. Jadi sangat mustahil bagi Raja Abia untuk bisa bertahan apalagi meraih kemenangan. Dalam situasi terjepit dan kemungkinan besar akan kalah itu, orang Yehuda berseru kepada Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan. Kata berseru yang dipakai di sini mengandung pengertian teriakan atau erangan meminta tolong dengan sungguh-sungguh. Mereka tahu bahwa mereka pasti akan dikalahkan, bahkan akan dibunuh oleh pasukan Raja Yerobeam. Dan yang bisa mereka lakukan hanyalah berseru meminta tolong kepada Tuhan. Kata mengandalkan mengandung pengertian bersandar penuh. Mereka bergantung total kepada Tuhan. Itulah yang mereka lakukan. Sikap seperti itu membuat Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menolong umatnya dari kondisi pengepungan yang membuat umat Yehuda mustahil bertahan dan menang. Tuhan membuat pasukan Raja Yerobeam berhasil dikalahkan. Tuhan membuat pasukan Raja Yerobeam kalang kabut sehingga mudah dikalahkan oleh Raja Abia dan pasukan Yehuda. Peperangan ini membuat 500.000 pasukan terbaik Raja Yerobeam gugur dalam peperangan. Bahkan Raja Yerobeam dipukul Tuhan hingga mati. Peristiwa ini mengingatkan kita akan firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya jelas, tidak ada. Bagaimana kondisi Anda saat ini? Apakah Anda sedang mengalami pengepungan yang membuat Anda putus asa dan ingin menyerah? Apakah Anda sudah sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan dan menggantungkan hidup Anda sepenuhnya kepada Tuhan? Percayalah,
bahwa Tuhan sanggup menolong Anda. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, apa yang dialami oleh Raja Abia dari perenungan kami hari ini adalah sebuah gambaran bagaimana kami hidup di tengah dunia ini. Kami dikepung dari depan, belakang, kiri, dan kanan dari segala penjuru, dari kejahatan yang ada di sekitar kami, dari tantangan hidup yang kami hadapi, dari segala hal dosa yang bisa saja menyeret kami jauh daripada Tuhan. Bahkan keadaan bangsa dan negara kami hari-hari ini membuat kami benar-benar terkepung di tengah-tengah mengalami bahaya. Tuhan, jikalau bukan Engkau yang berada di pihak kami, habislah sudah hidup kami sebenarnya. Oleh karena itu, Engkaulah satu-satunya tempat kami bersandar dan berlindung. Dan kami berseru seperti orang-orang Yehuda pada waktu itu. Kami benar-benar memohon pertolongan Tuhan untuk melindungi dan menyelamatkan kami dari tengah-tengah bahaya di dalam konteks kehidupan kami masing-masing. Kiranya anugerah Tuhan dinyatakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk renungan firman Tuhan yang sudah bersama kita dengar. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.